tolong usahakan tangkinya steril Pak. Jangan tangki yang udah kena racun rumput, pestisida. Itu harus khusus Pak ya. Karena sel-selnya akan mati, kena baunya akan mati Pak. Nggak mati. Maka kalau udah jadi usahakan tutup yang rapat, simpan yang tempat teduh biar tidak timbul belatungan. Ini kalau disimpan sudah ada selnya Pak. Kena angin aja ini sudah kuat. Tapi itu tidak jahat Pak. Itu ini akan mengurai. Nanti timbul cacing keluar Pak. Artinya kalau tanah itu mau ditempati cacing, tanah harus itu Pak. Contoh di bonggol pisang, kan itu banyak cacingnya Pak. Karena bonggol pisang itu banyak unsur-unsur mikroba Pak. Bisa untuk buat POP. Nah nanti saran saya Pak ini ya, kalau udah diendapkan dikasih si gula lagi, dicarikan tanah yang paling subur Bapak. Biasanya Pak kalau untuk zat itu ya, atau NPK atau KCR itu di akar bambu. Ya. Ambilkan tanahnya yang subur, masukkan dibarengkan sama si tole atau gula, boleh campurkan. Itu berapa banyak tanahnya? Apa dikira-kira aja tuh. Jangan sampai satu aku ya. Sambil burung jadi genggam. Ya satu genggam atau segini bisa. Hanya untuk induk karena itu cari unsur-unsur N Pak. Terus saya sarankan gini Pak ya. N nitrogen bahasa kimia itu kan urea. Urea itu Pak sifatnya hanya membantu Pak. Maka tidak boleh kalau musim hujan perhatikan Bapak ya. Tanaman kenapa mudah mati, mudah layu karena kebanyakan yang di nitrogen. Air hujan sudah mengandung nitrogen Pak. Maka tidak diperkenalkan dalam sistem pertanian tidak diperkenalkan diperbanyak urea. Maka di unsur sini ada. Maka Bapak dan Ibu kalau musim hujan itu jangan banyak-banyak pakai urea. Urea itu cuma pengganti saja Pak. Dia. Kalau 1 hektar perlu berapa Pak Salam? Apa Pak? 1 hektar lahan. 1 hektar itu kalau yang saya biasa 1 liter ini aja. 1 liter nanti campurkan dengan air 60 liter tadi. Nanti per tangki kalau saya biasanya pakai ini ya botol sabun B29 itu. Satu itu aja yang udah dicampur ini Pak. Itu sudah yang berapa? Yang besar lah. Yang besar ya. Iya. Kan ini TB itu Pak ya? Iya, benar Pak. Iya. 1 liter untuk 1 hektar, tapi dicampur dulu dengan 60 liter air. Kelebihannya, Bapak mau paham kelebihannya untuk organik? Nah, ini yang penting punya Pak ya. Kalau buahnya gampang Pak. Apa kelebihannya untuk pupuk organik? Yang jelas yang pertama, dikonsumsi aman Pak ya. Saya dulu petani cabai Pak. Kalau disemprot pakai kimia tetap jadi rusak Pak. Belum tentu kita cuci itu 100% bersih Pak. Terus yang kedua di tanah. Tanah kalau dipakai dengan organik Pak, semakin lama dia semakin subur, semakin tahun semakin subur. Semakin Bapak tua, anak Bapak menggarap semakin subur karena tanah sudah dibenahi. Tapi kalau pakai kimia, semakin tahun Pak, semakin nambah unsur pupuknya. Untuk Bapak nanam sawit, umur 5 tahun paling 1 kilo, umur 12 tahun, 30 tahun mungkin bisa sampai 2 kilo. Tanah tandus Pak. Kalau udah tanah tandus apa yang terjadi Pak? Apa Pak yang terjadi? Sekarang akan memulihkan tanah itu Pak, prosesnya paling tidak 12 tahun Pak. Oke, boleh buktikan Bapak. Iya. Maka kenapa gambut sekarang menjadi momok bilangnya kan ya, menjadi musibah dapat. Karena saya terang di tanah gambut juga Pak. Tapi mana Pak? Di Sungai Nipah, Lemak Gede. Iya, Bapak ini tahu. Nah, tahun 95-96 saya pun nggak cocok Pak. Di Cangkol ngambang tanahnya. Tapi sekarang nggak ngambang Pak. Nggak ngambang. Apalagi ketemu dengan GRG, wah sangat mantap Pak. Iya. Nggak beli pupuk Pak. Oke, mungkin paham Pak ya? Mungkin gimana Mas Roni atau yang lain? Ini kan mungkin sudah paham Pak ya? Kalau pertanyaan boleh? oh, lanjut. Yang kedua ada glukosa. Di dalam kandungan ini ada dibenalanin auksin sudah ada di kandungan ini. Ini bisa untuk daunnya, bisa untuk pupuk tanamannya. Nanti Bapak boleh bersihkan, buat sedikit cuma bisa. Caranya gampang, nggak ada bahan yang lain, nggak beli.
Tapi itu yang dibuat harus air beras yang gilingan Pak. Kalau beras yang kurang ya. Nah ini pestisida Pak, alami, organik, bahannya bisa dimakan. Ini untuk kuat, belalang, semut. Tapi ini bukan membunuh. Ini ada bahan yang sifatnya hama tersebut menjauh, tidak mau karena bau. Ada yang sifatnya kontak, dia terkejut, dia tidak mau mendekat, bahkan bisa mati. Tapi matinya tidak cepat kayak. Lagian gini Mbak ya, kita bicara tani, ini kan taninya PRTB Mbak ya. Ini mohon maaf benar ya. Kita harus paham yang dinamakan 4M Pak. M yang pertama adalah menyegah. Karena kan sifatnya ini menyegah Pak. Menyegah terjadinya kebakaran, menyegah terjadinya hama, menyegah nanti menjadi alam, istilahnya alam sekitar ini harus kita perbaiki. Mungkin disampaikan para ahli yang kemarin ya. Yang M yang kedua kita harus kondisikan. Kondisinya alam kita musimnya ini apa, harusnya kita tanam apa. Itu memang harus kita pahami. Kita petani yang berhasil itu Pak, bukan artinya kita yang paling nyangkol tidak. Gantung. 1, 2, 3, ini Tambah. ini bisa nah ini bisa kita mampatkan ada 4 botol aja ya. Jadi kadang-kadang di toko kan ada namanya pupuk Korea, ada pupuk KCL, ada pupuk Ponska atau TSP, N, T, K. N untuk pertumbuhan, P untuk perakaran, untuk peralihan, atau kemudian K untuk buah. Yang penting bapak-bapak dan ibu di sini tahu prinsip kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi jangan kayak orang bayi yang belum makan nasi ya jangan dikasih nasi sama telur ceplok, masih butuhnya ASI. Nah, kadang-kadang kita tanaman baru nanam udah main pupuk aja, yang penting praktis NPK. Padahal yang dibutuhkan hanya N-nya saja. Nah, di sini saya akan mengajarkan praktis secara prinsip kalau kita mau merawat tanaman dengan penggunaan pupuk. Jadi kalau di sini bahan kita mulai dari fase tanaman. Yang namanya tanaman itu tumbuh dulu ya. Tumbuh, kemudian ada daunnya, terus batangnya makin meninggi, itu namanya pertumbuhan. Biasanya kalau tumbuh, contohnya di sini, ini baru tumbuh ya. Rebung ini kan tumbuh baru kan? Berarti di sini ada rebung. Kemudian ada ini kan baru juga tumbuh kan? Nggak ada buahnya kan? Kangkung tumbuh juga kan? Ya. Kalau yang peralihan, anggaplah ini, kalau peralihan itu tanaman itu kan setelah tumbuh kan beralih. Biasanya ditanya dengan bunga ya. Bunga sebelum buah itu bunga dulu. Sebelum jadi batang pisang yang muncul jantungnya dulu kan. Nah, ini jantung, anggaplah ini jantung. Bisa bunga kantil, bisa bunga ini apa Kamboja ini apa namanya jantung. Ini contoh yang sudah ada di sini aja. Jadi biar kita pupuk tanaman kita efektif. Kalau tumbuh ya dikasih ini. Prinsip yang awal tadi itu dilapis ya. Daun dari daun, bunga akan menjadi bunga, buah menjadi buah, lanjut jalan itu kan buah. Anggaplah buah ini enak, bisa buah yang lain, pepaya, pisang, itu atau yang buah yang ada di pasar itu sudah dikumpulkan untuk jadi pengganti pupuk buah juga.
Jadi prinsipnya yang penting bapak-bapak tahu daun ke daun atau fase tumbuh ya untuk pertumbuhan, fase peralihan yang kita kasih ke tanaman pada masa peralihan, fase pembuahan supaya buahnya bagus,